Hai, halo semuanya. Video kali ini aku akan menceritakan story tentang scrapbook. Jadi, sejarah awal bermulanya scrapbook itu muncul dan di mana scrapbook itu berasal. Pada abad ke-15, sekitar tahun 1500-an, tepatnya di negara Inggris, scrapbook itu lahir. Berawal dari orang-orang mengumpulkan momen seperti memo, puisi, catatan pribadi, ataupun surat yang mereka terima dan menyimpannya di dalam sebuah buku. Nah, buku-buku tersebut disimpan dan berisi catatan-catatan pribadi yang kemudian disebut dengan scrapbook. Selain buku biasa tersebut, ada juga buku-buku seperti album persahabatan disebutnya. Kalau aku lihat sih album persahabatan ini lebih seperti buku tamu ya, karena orang-orang itu yang datang bertamu ke rumah, baik itu teman, saudara, ataupun kolega, teman kerja, mereka meninggalkan catatan di sebuah buku yang mengisi nama, mengisi kesan pesan setelah berkunjung, ataupun dalam bentuk gambar. Nah, berawal dari situ, kemudian di tahun-tahun berikutnya memasuki tahun 1800-an, scrapbook pun mulai berkembang dengan penambahan foto di dalamnya. Karena pada saat itu, pada tahun tersebut mulai muncul tren fotografi di mana orang mengabadikan foto dalam hitam putih ya, tapi zaman masih tahun 1800-an. Jadi dan dibuat juga nih bisnis bagian percetakan itu membuat sebuah album scrapbook yang bersampul kulit. Jadi lebih eksklusif ya kesannya. Nah, di dalamnya sudah disediakan juga tempat untuk menyimpan foto. Jadi ada kayak siku gitu kan untuk menyelipkan foto di dalamnya. Juga disediakan space untuk melukis dengan cat air mungkin ya untuk sebagai hiasan, dan juga tempat untuk menulis memo dan lain-lainnya. Memasuki akhir 1800-an itu muncul seorang tokoh yang bernama Mark Twain. Mark Twain dikenal sebagai seorang novelis dan writer di Amerika yang sudah banyak menerbitkan novel, dan dia pun membuat sebuah gebrakan dengan dibuatnya sebuah album scrapbook yang dikenal dengan sebutan album scrapbook Mark Twain, atau disebut juga scrapbook perekat. Jadi kenapa dibilang perekat? Mungkin karena di dalamnya sudah terdapat lem khusus yang kering seperti sticky tape ya. Jadi bisa kita tempelkan sesuatu di situ, bisa kita tambahkan sesuatu yang untuk ditempelkan di dalamnya. Jadi itu mempermudah lagi para pengguna atau para pengrajin atau para pegiat scrapbook dalam menghias album scrapbooknya. Nah, ada satu hal yang menarik nih. Ternyata tokoh Presiden Amerika Serikat yang bernama Thomas Jefferson, ternyata beliau membuat scrapbook sendiri loh. Jadi semua cerita, semua story, semua kegiatan yang berhubungan dengan kepresidenannya waktu itu diabadikan beliau dalam sebuah scrapbook. Jadi bisa dibilang Thomas Jefferson ini adalah sosok bapak scrapbooking, mungkin begitu ya. Menjelang akhir 1800-an, scrapbook terus berkembang. Sayangnya masuk ke tahun 1900 meletuslah Perang Dunia Pertama, tepatnya tahun 1914, yang mana itu membawa resesi ekonomi di seluruh dunia. Efeknya bagi scrapbook, ya scrapbook tidak dilirik lagi dan semua orang melupakan scrapbook dengan perlahan-lahan. Karena siapa sih yang mau mikirin bikin scrapbook di tengah perang gitu kan, atau lebih pilih untuk membeli makanan jika punya uang, atau untuk disimpan untuk jaga-jaga. Nah, perang dunia pun berlalu, muncullah tren baru di mana fotografi menguasai semua bidang, mulai dari momen pernikahan, anniversary, ulang tahun, atau traveling dan sebagainya. Orang sibuk dengan berfoto sana sini, cepret sana sini kan, tinggal simpan di album foto. Nah, karena adanya album foto tersebut, maka scrapbook pun mulai terlupakan. Untungnya pada tahun 1980 muncullah tokoh yang bernama Mary Ellen Christensen. Beliau menerbitkan sebuah buku yang dicetak sebanyak 50 jilid yang berisi
biodata, catatan, ya buku berbentuk scrapbook ya, dan itu di go public, jadi semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa membacanya, dan menginspirasi semua orang di Amerika. Scrapbook Mary Ellen ini menginspirasi semua orang di Amerika untuk memiliki hobi baru, yaitu hobi dalam scrapbooking. Dan Mary Ellen pun membuat satu toko pertamanya. Toko tersebut dinamakan Keep Memories Alive. Jadi memang sesuai identik banget sama scrapbook kan, menyimpan semua kenangan tetap hidup di dalamnya. Nah, gebrakan Mary Ellen tersebut membawa perubahan besar di bidang scrapbook di Amerika, mulai terbentuk misalnya tren-tren baru, desain-desain baru, tata letak, selera, dan lainnya pun mulai berkembang. Sampai di tahun-tahun kemudian, beberapa tahun berikutnya lagi, scrapbook menciptakan banyak komunitas. Komunitas-komunitas tersebut memiliki banyak anggota, dan mereka selalu rutin mengadakan sebuah acara retret scrapbook namanya, kayak summer camp gitu ya mungkin. Jadi semua orang yang hobinya sama dengan scrapbook itu berkumpul, bertukar ide, membuat scrapbook bersama, atau saling memberikan masukan sana sini satu sama lainnya. Hal-hal positif berkembang bertemakan scrapbook. Apakah di Indonesia akan seperti itu? Well, kita tidak tahu ya. Tapi sejauh yang aku tahu sih di Indonesia memang mulai marak sekarang nih tentang scrapbook. Mulai dari untuk wisuda, untuk pernikahan, untuk anniversary, untuk kado-kado hari-hari ibu misalnya kan. Dan aku belum riset sih, belum searching juga, belum nyari tahu juga kapan scrapbook tuh masuk ke Indonesia. Buat kalian yang memang sudah tahu info tersebut, bisa komen di bawah ya. Sharing dengan yang lain, kapan sih orang yang pertama kali buat scrapbook di Indonesia, atau scrapbook Indonesia ini mengalir aliran mana sih? Soalnya kan ada beberapa juga jenis aliran scrapbook juga ya, kalau kalian tahu. Di video kali ini bukan tentang tutorial, bukan tentang pembuatan ini itu, atau memperlihatkan produk yang kita bikin. Kita hanya sebatas men-share, berbagi, komunikasi dengan kalian. Apa sih scrapbook, asalnya dari mana, seperti apa, seperti itu. Semoga video ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kalian apa itu scrapbook. Oke? Video lainnya mungkin bisa kalian kasih saran, mau bikinkan video tentang apa, misalnya pembuatan yang seperti apa, komen di bawah. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, minta like-nya juga komennya. Terima kasih.